Empat produk akademi ini bakal masuk skuad Milan musim depan. Siapa saja? Terdapat 4 produk jebolan akademi yang dikabarkan akan masuk skuad AC Milan musim depan untuk memenuhi syarat komposisi pemain baik di Serie A maupun UEFA. Terdapat banyak perbincangan baru-baru ini tentang pemain-pemain yang akan direkrut atau dipilih Rossoneri untuk mengisi 4 slot home ground mereka musim depan. Sebagai bagian dari peraturan tentang komposisi daftar skuad di Serie A dan kompetisi UEFA, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi setiap klub agar bisa dapat memiliki 24 slot penuh. Sebuah tim hanya mendapatkannya jika mereka memiliki 4 pemain yang berasal dari akademi mereka yang berada di sektor junior selama minimal 3 tahun antara usia 15 dan 21 tahun, dan 4 pemain yang dibesarkan di akademi Italia dengan aturan usia yang sama. Corriere dello Sport menyebutkan bahwa Tommaso Pobega dipastikan akan menjadi salah satu pemain akademi Diavolo yang masuk dalam daftar skuad mereka musim depan, lantaran ia akan sangat membantu menyusul kemampuan serbagunanya dan fakta ia masih dapat berkembang lebih jauh pada usia 22 tahun. Matteo Gabbia juga harus bertahan di Milan musim depan, meskipun rumor yang beredar menyatakan ia kemungkinan besar akan dipinjamkan ke klub lain. Sementara itu, pemain ketiganya adalah David Calabria, dan yang keempat bisa jadi Alessandro Flizzari yang saat ini dipinjamkan ke Lecce. Tonali nantikan masa depan sebagai bintang utama Milan dan Italia. Begitu banyak perubahan yang dialami oleh Sandro Tonali sejak awal musim ini, dan gelandang muda AC Milan tersebut menantikan masa depan sebagai bintang utama klub dan negara. Tonali menjalani kehidupan yang sulit sebagai pemain Rossoneri setelah kedatangannya dari Brescia pada musim panas 2020 silam dalam status pinjaman dengan opsi pembelian. Akan tetapi setelah statusnya dipermanenkan, ia langsung tancap gas dan berhasil menjadi salah satu gelandang terbaik di Serie A musim ini. La Gazzetta dello Sport menyorot bagaimana gelandang 21 tahun tersebut telah bergerak menuju masa depan sebagai bintang bagi AC Milan dan tim nasional Mancini, mengingat Roberto Mancini tampaknya ditakdirkan masih mengandalkan pemain baru, dengan Jorginho dan Nicolo Barella tampil mengecewakan pada babak semifinal playoff kualifikasi Piala Dunia hingga menelan kekalahan dari Makedonia Utara yang membuat mereka gagal melaju ke Qatar. Dengan bintang nomor 8, Rossoneri tersebut sebagai tulang punggung tim pemuncak klasemen sementara Serie A. Mancini percaya bahwa ia dapat menutupi salah satu dari 3 posisi lini tengah dalam formasi 4-3-3 racikannya, baik sebagai regista maupun mezzala, dengan finalissima melawan Argentina Juni mendatang menanti aksinya. Melihat tepat 1 tahun ke belakang dalam 10 pertandingan terakhir antara 3 April dan 2 Mei, Tonali hanya mengumpulkan 113 menit dalam 4 pertandingan akhir musim lalu. Ia bahkan bersedia memotong gajinya sekitar 400.000 euro atau setara dengan 6,4 miliar rupiah per tahun untuk mengamankan transfer permanennya ke Milan. Dan harapannya sekarang setelah tak banyak dimainkan di timnas Italia, ia bisa menjadi andalan baru mereka seperti di bawah asuhan Stefano Pioli. Milan tutup paruh pertama tahun anggaran 2021-2022 dengan keuntungan. Keuangan AC Milan tampaknya telah bergerak ke arah yang benar di bawah kepemilikan Elliott Management setelah raksasa Serie A tersebut menutup paruh pertama tahun anggaran 2021-2022 ini dengan keuntungan. Calcio e Finanza menyebutkan bahwa Dewan Direksi Rossoneri yang diketuai oleh Presiden Paolo Scaroni bertemu beberapa waktu lalu untuk menyetujui posisi keuangan klub pada paruh pertama tahun anggaran 2021-2022
yang oleh karena itu dikonsolidasikan hingga 31 Desember 2021. Pemberitaan tersebut menambahkan, raksasa Serie A telah menyelesaikan paruh pertama tahun musim ini dengan kembali meraih keuntungan, yang menunjukkan adanya peningkatan dalam indikator keuangan utama meskipun masih dengan dampak ekonomi negatif pandemi COVID-19. Neraca keseluruhan untuk 6 bulan pertama tahun anggaran 2021-2022 menunjukkan laba sebesar 3 juta euro atau 48 miliar rupiah yang dihasilkan oleh pertumbuhan pendapatan signifikan yang naik 40% dibandingkan 6 bulan pertama musim 2020-2021. Sebagai bagian dari itu, ada juga beberapa pendapatan tambahan yang hanya dapat diatribusikan pada semester pertama, termasuk penjualan Casa Milan ke perusahaan real estate yang menghasilkan pendapatan sekitar 18 juta euro atau setara dengan 288 miliar rupiah. Dia pun diharapkan dapat menutup musim ini dengan pengurangan kerugian lebih jauh dibandingkan dengan musim lalu, yang sebesar minus 96 juta euro atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Dan harus mencapai pendapatan 300 juta euro atau 4,8 triliun rupiah pada akhir musim ini. Kondisi tersebut tentu menjadi angin segar tersendiri bagi raksasa Serie A tersebut yang semakin membaik dari segi finansial maupun performa di lapangan sejak diakuisisi oleh Elliott. Lebih dari sekedar kiper, Maignan sumbang 20 poin untuk Milan. Maignan tampaknya lebih dari sekedar penjaga gawang bagi AC Milan, mengingat ia telah menyumbangkan cukup banyak poin bagi raksasa Serie A tersebut musim ini. Maignan didatangkan Rossoneri pada bursa transfer musim panas lalu dengan tugas berat untuk menggantikan Donnarumma yang meninggalkan klub dengan status bebas transfer. Akan tetapi hingga sejauh ini ia telah melewati ujiannya dengan gemilang. Tuttosport menyorot bagaimana pemain internasional Perancis tersebut lebih dari sekedar penjaga gawang biasa, mengingat ia adalah seorang pemimpin, pemain modern untuk posisinya dan seorang teamman. Pengaruhnya di Milan sangat luar biasa dan ia telah menjadi kekuatan ekstra terdepan dalam perburuan Scudetto. Dari 67 poin yang diperoleh Rossoneri di Serie A musim ini, setidaknya 20 poin diraih dari kinerja apik kiper 26 tahun tersebut lantaran jumlah penyelamatan yang ia lakukan sangat tinggi. Dengan hasil yang masih berimbang, mantan bintang Lille tersebut berkali-kali menjadi andalan timnya. Terdapat 3 kemenangan saat Maignan tak perlu menggunakan tangannya, yakni kemenangan 1-0 Milan atas Sampdoria yang datang ketika ia mengirim umpan melewati jarak 70 meter kepada Rafael Leao untuk mencatatkan umpan gol atas namanya. Ia juga memiliki kemampuan menangani penguasaan bola seperti layaknya seorang regista. Dan dua direktur klub Paolo Maldini dan Ricky Massara layak dipuji karena menemukan permata baru di skuad raksasa Serie A tersebut. Masa depan Asensio tak pasti. Milan ingin dapatkan diskon dari Madrid. AC Milan dikabarkan akan berupaya mencapai kesepakatan transfer Marco Asensio dengan harga diskon dalam pertemuan yang bakal mereka gelar bersama Real Madrid akhir musim ini. Calcio Mercato menyatakan bahwa masa depan Marco Asensio bersama Los Blancos saat ini tengah tak menentu, dengan sang pemain menghadapi 3 pilihan, yakni bertahan di Santiago Bernabeu, mencari klub lain di Spanyol, atau mencoba tantangan baru di luar negeri. Kontraknya yang akan berakhir pada 2023 mendatang hingga saat ini belum diperpanjang, dan pihak raksasa La Liga telah memutuskan menunda segala bentuk negosiasi hingga akhir musim mengingat mereka tengah memburu banyak trofi. Pemain internasional Spanyol tersebut untuk saat ini bahagia bersama Real Madrid dan merasakan kepercayaan dari pelatih Carlo Ancelotti. Akan tetapi pada akhir musim nanti ia mengharapkan jawaban tentang rencana klub terhadapnya, terutama jika Kylian Mbappe atau penyerang besar lainnya benar-benar didatangkan pada bursa transfer musim panas nanti. Winger 26 tahun tersebut juga ingin tahu seperti apa tawaran Florentino Perez, dengan tujuan mendapat jaminan jatah waktu bermain dan juga gajinya yang saat ini diangkat 7 juta euro atau setara dengan 112 miliar rupiah per musim. Jika ia menolak tawaran perpanjangan kontraknya, maka Los Blancos akan menjualnya untuk menghasilkan tambahan dana yang bisa diinvestasikan kembali. Arsenal dan Liverpool sejatinya tertarik meminangnya, begitu juga Rossoneri yang telah memasukkan namanya dalam daftar target mereka cukup lama.
Tak bisa dipungkiri dalam beberapa pertemuan berikutnya antara Maldini dan manajemen Los Blancos untuk membahas Brahim Diaz. Nama pemain kelahiran Palma tersebut mungkin akan muncul. Selain itu, perjalanannya ke Milan dengan pacarnya Sandra Garal dalam beberapa bulan terakhir mungkin menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar pelarian dan semakin memanaskan rumor transfernya.